seputar soal PBG untuk Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke soalnya saja, yaitu pada indikator mengkarakteristikan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk yang kita bahas itu adalah tentang sikap mengutamakan kepentingan bersama. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Yang A itu membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusi. Jadi kalau misalkan ada masalah, maka kita harus bahas semua yang bersangkutan, kemudian dengan pihak sekolah juga, guru yang bertindak asusila, kemudian siswanya juga, dan cari solusinya. Berarti yang untuk jawaban yang A ini sudah betul ya. Kalau misalkan yang B mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini hanya mendiskusikan, belum menentukan solusi. Jadi untuk kalimat yang paling fokus itu adalah yang A, yaitu menemukan solusi. Kalau misalkan yang jawaban yang B itu masih secara umum. Kalau yang C memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Nah, kurang pas. Kenapa? Karena tidak mencangkup semuanya. Jadi kalau misalkan yang A itu kan pihak internal. Internal itu berarti yang berada di sekolah, yang pengurus-pengurusnya. Tidak mencakup semuanya kalau kita pilih yang C. Kalau yang D, memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Nah, ini malah tidak. Yang E, memberikan peristiwa tersebut menghilang secara alami agar tidak memalukan sekolah. Nah, justru bukan suatu tindakan solusi, malah dibiarkan. Berarti harus yang melakukan tidak ada pertanggungjawaban atau sanksi yang berlaku. Oke, untuk jawabannya itu adalah yang A, untuk sikap mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah yang A, yaitu menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, memandang perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C, mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Yang D, mengutamakan pikiran dan perasaan pada orang yang berbakat yang ada di lingkungan kerja. Yang E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Untuk soal yang nomor 2, yaitu adalah menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Nah, berandai-andai seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip, maka yang perlu saya katakan yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jadi harus sesuai dengan perasaan dan tindakan yang pengen dilakukan. Jadi yang paling pas untuk jawabannya itu adalah yang E, untuk yang nomor 2. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun, guru harus dapat mengendalikan diri dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah
Yang A, memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Yang B, meniadakan kegiatan ekskulikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. Memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan permintaan dan kesepakatan dengan orang tua. Bukan sesuai dengan kesepakatan orang tua. Kurang pas. Yang D, menerima semua masukan untuk segera diterapkan dalam mendidik siswa. Tidak harus semua masukan yang ada. Memajukan sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana selengkap-lengkapnya. Nah, kurang pas juga. Yang paling pas untuk ini adalah memberikan layanan pendidikan sebaik-baiknya. Jadi semuanya layanan pendidikan, entah dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Tidak harus meniadakan satu sama lain, yaitu dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, mengikuti perkembangan zaman dan juga kebutuhan siswanya. Sehingga yang paling pas itu adalah yang A, untuk yang nomor 3.